warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, apakah kalian sudah semangat untuk menjalani pembelajaran pada hari ini? Semangat. Oke, mungkin sebelum kita mulai, Ibu mau meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Mungkin boleh Aini dipimpin doanya? Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aini sudah memimpin doa pada hari ini. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya. Coba dilihat di kanan kirinya, teman-temannya masuk semua atau enggak? Masuk semua, alhamdulillah. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya ke kalian. Siapa yang masih ingat waktu kelas 3 itu kita sudah mempelajari tentang hak dan kewajiban. Apa itu hak? Coba. Sesuatu yang dapat kita dapatkan. Betul, Aini. Bagus, dulu tepuk tangan buat Aini. Kalau kewajiban apa? Boleh, Wilda. Hal yang wajib dilakukan. Hal yang wajib dilakukan. Yang harus. Yang harus, betul. Waktu di semester dan di kelas lalu itu kita kan sudah belajar tentang hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Sekarang Ibu mau mengajarkan tentang hak dan kewajiban di masyarakat. Kenapa sih kita harus tahu hak dan kewajiban kita di masyarakat? Ada yang tahu? Karena Apa, Tesal? Silakan. kita anggota masyarakat. Kita anggota masyarakat, betul. Coba ini karena apa? Karena kita manusia. Karena kita manusia bersosial. Terus kalau dari Wilda karena Kita harus saling tolong menolong. saling tolong menolong, betul sekali. Oke, kita bisa dilihat di sini ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu menyadari bahwa hak dapat diperoleh setelah kewajiban dilaksanakan, serta memahami pentingnya melaksanakan kewajiban sebagai warga masyarakat untuk menetapkan kehidupan yang adil dan harmonis. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada kita merecall kembali tadi ya, hak dan kewajiban itu apa sih? Benar yang tadi udah dibilang sama Aini, kalau hak itu adalah sesuatu yang seharusnya kita dapatkan atau kita terima, seperti hak mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan pelayanan yang adil di lingkungan tempat tinggal. Kalau kewajiban itu yang harus kita lakukan, kayak mematuhi aturan, menjaga ketertiban, dan lain sebagainya. Diingat ya anak-anak. Oke, waktu itu Ibu udah sering ngomong kalau hak dan kewajiban itu harus seimbang. Dan setelah kita akan mendapatkan hak setelah kewajiban dijalani. Betul. Lanjut ya, di sini Ibu ada video pembelajaran kita hari ini. Kamu jangan buang sampah sembarangan di dalam kendaraan, Bang. Ayo berdiri, kita kasih kursi kita ke ibu dan nenek itu. Selamat duduk di sini. Oh, terima kasih ya, Dek. Sama-sama, Bu.
Jadi, apakah kalian sudah melihat tadi video pembelajaran yang Ibu tayangkan? Sudah. Jadi ceritanya tadi mereka mau pergi kemana ya? Mau pergi ke rumah temannya yang sakit. Mau mengantarkan catatan. Betul. Terus tadi sebelum mereka ke rumah temannya, mereka kan ke rumah Abel. Di situ ketemu siapa aja tadi? Ibunya dan adiknya. Nah, sekarang kita coba ya, di situ ada beberapa kewajiban kita sebagai masyarakat dan haknya. Nah, bisa dilihat di sini. Kewajiban yang pertama itu ada, coba boleh Wilda dibacakan? Yang pertama itu membantu teman dan tetangga yang memerlukan bantuan. Oke, contoh di videonya tadi waktu apa? Waktu mereka mau ke rumah temannya karena sakit. Terus menjenguk teman dan tetangga yang sakit, itu juga tadi ya, sama. Terus membantu teman yang terkena musibah. Terus ada menghormati Orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Contohnya kapan tadi di videonya? Tadi ngasih bangku. Ngasih bangku, betul. Terus si Bol ditegur karena ngebentak adiknya. Terus bertutur kata yang Sopan. Terus yang keenam, Menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan. betul. Contohnya itu tadi ya, ada di trotoarnya itu nggak boleh dicoret-coret gitu ya. Terus ada lagi haknya, hak kita sebagai masyarakat. Yang pertama mendapatkan pelayanan. Contohnya apa coba? Di sini teman-teman yang kakak atau ayah ibunya sudah punya KTP siapa aja? Oh iya. Itu kira-kira bentuk pelayanan terhadap masyarakat atau bukan ya? Termasuk. Jadi kita berhak untuk mendapatkan pelayanan seperti itu. Nah, yang kedua ada mendapatkan perlindungan dan rasa aman. Siapa yang di sini suka lihat ada polisi berpatroli atau mungkin pernah mengunjungi kantor polisi? Belum ada? Ya, mungkin di situ ya. Jadi seharusnya polisi itu adalah pelindung bagi masyarakat. Nah, yang ketiga ada berhak menyampaikan pendapat. Yang keempat, Mendapatkan perlakuan yang sama. betul, kita sama-sama manusia, baik kepada teman, kepada orang tua, kepada guru. Kita nggak boleh membeda-bedakan ya anak-anak. Terus yang kelima ada Bergaul dengan teman-teman sekitar. betul. Di sini kan kalian juga memiliki teman-teman kalian sendiri gitu kan. Bermain itu termasuk hak kita sebagai masyarakat. Nah, selanjutnya setelah hak kita terpenuhi, sebaiknya kita juga menghargai hak orang lain. Contohnya boleh dibacakan satu-satu. Dari Tesal dulu. Memberikan tempat duduk kepada orang yang lebih membutuhkan saat naik kendaraan umum. Betul. Yang kedua. Tidak menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Betul. Yang ketiga. Tidak menggunakan transportasi atau kendaraan bermotor dengan suara-suara atau berisik. Betul. Yang keempat. Menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain. Betul sekali. Sekarang apakah kalian sudah paham perbedaan antara hak dan kewajiban? Sudah bisa membedakan apa itu, sudah bisa menyebutkan contoh-contoh hak dan kewajiban di masyarakat? Sudah. Oke, mungkin di sini Ibu ada lembar kerja, kalian bisa kerjakan berkelompok, jadi kalian bisa bertiga aja ya. Jadi di sini Ibu mau kalian menuliskan apa saja hak dan kewajiban sebagai masyarakat. Haknya 3, kewajibannya 3. Setelah itu Ibu juga mau kalian untuk
kira-kira nih berdiskusi kenapa sih kita perlu adanya hak dan kewajiban. Mungkin boleh diterima ya, nanti boleh ditulis di sini. Ini ada pulpen. Nah, nanti Ibu akan minta kalian untuk mempresentasikannya. Ibu beri waktu 15 menit cukup? Cukup. Oke. Silahkan dimulai. Cut dulu. Apakah ada yang sulit? Ada yang kesulitan? Nggak ada. Udah dapat berapa? Dua. Oke, nanti kalau ada yang kesulitan boleh tanya ke ibu ya. Oke, anak-anak, apakah sudah selesai pengerjaan LKPD-nya? Sudah. Oke, sekarang ibu mau kalian coba maju dan presentasikan hasil diskusi kalian. Silahkan. Ya, boleh langsung dibacain aja ya. Yang pertama itu ada hak. Yang pertama hak atas pendidikan. Ya, terus? Yaitu kita harus mendapat pendidikan yang layak. Betul. Terus hak kebebasan berpendapat dan hak mendapat perlindungan. Betul. Terus kewajibannya? Untuk kewajibannya sendiri itu yang pertama wajib menghargai satu sama lain. Iya, betul. Lalu wajib menjaga fasilitas umum. Lalu yang terakhir itu wajib menolong sesama. Wajib menolong sesama. Iya. Coba tadi ada satu pertanyaan lagi kan, yang kalau misalnya nggak ada hak dan kewajiban, kayak kenapa sih kita harus ada hak dan kewajiban? Mungkin boleh Aini. Jadi kenapa kita harus tahu tentang hak dan kewajiban? Karena kita adalah bagian dari masyarakat. Betul. Dengan kita tahu hak dan kewajiban, kita tahu bagaimana kita bersosialisasi dan cara menghargai orang lain sekitar. Jadi hak dan kewajiban itu bukan hanya memberikan kenyamanan kita aja, tapi memberikan kenyamanan terhadap orang lain. Jadi kita tahu mana aja nih apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan agar tidak membuat orang lain tidak nyaman gitu. Oke, betul. Beri tepuk tangan untuk kelompok kalian. Mungkin boleh duduk lagi. Tadi betul ya apa yang sudah kalian presentasikan terkait hak dan kewajiban. Kita berhak dilindungi, kita berhak mendapatkan pendidikan, terus kita juga berhak berpendapat, terus kita juga wajib menghargai sesama, wajib menjaga kebersihan, ketertiban, dan lain-lain sebagainya. Oke, berarti setelah mempresentasikan tadi kalian udah paham kan apa itu hak dan kewajiban, bagaimana penerapannya, dan gimana kalau nggak ada hak dan kewajiban di masyarakat. Udah paham? Sudah. Oke. Mungkin sekarang Ibu mau bagikan soal evaluasi untuk mengukur sejauh mana sih pemahaman kalian pada materi hari ini. Mungkin boleh dikerjakan. Ini dikerjakan masing-masing ya, tidak boleh mencontek dan tidak boleh melihat ke kanan kiri. Ibu beri waktu 10 menit ya.
kerjain sendiri-sendiri. Tapi Salsa jangan lupa kerjanya. Tidak boleh mencontek, tidak boleh mengganggu. Sudah. Ini sudah. Oke, mungkin boleh sini ibu kumpulkan. Ya. Terima kasih. Ini soal evaluasinya nanti ibu cek dulu. Kalau misalnya nanti sudah bagus, ibu kasih kalian masing-masing bintang di papan belakang sana, oke? Oke, kalau nanti ada yang kurang, ibu mau minta tolong sama teman-teman yang nilainya bagus untuk bantu menjelaskan ulang ya ke temannya yang belum paham. Nah, sekarang ibu mau tanya, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Kalian bisa memahami materi hari ini dengan baik? Bisa. Sekarang ibu mau tanya, bagian mana sih yang menurut Aini paling menyenangkan? Pas presentasi. Kalau menurut Wilda yang paling menyenangkan yang mana? Saat menonton video. Oh, pas nonton video. Kalau menurut Salsa? Diskusi. Pas diskusi. Bentar, ayo kita tepuk tangan dulu untuk kalian semua karena sudah melaksanakan pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Mungkin ibu izin memberikan kesimpulan tentang apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Bisa dilihat ya anak-anak di sini. Nah, di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah hak dan kewajiban ada untuk menjaga kehidupan bersama agar tetap rukun dan harmonis. Oleh karena itu, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang agar tercipta ketertiban, keadilan, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Betul. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, mungkin pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Ibu harap setelah ini kalian tidak hanya menjadikan pembelajaran hari ini di sekolah aja. Kalian bisa tanya ke ayah, tanya ke ibu, kalian bisa berdiskusi tentang hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat di rumah dan di sekolah. Oke, mungkin sebelum kita tutup, ibu mau kalian ada yang memimpin doa. Tadi kan sudah di Aini, sekarang mungkin dari Salsa atau dari Wilda. Siapa yang mau? Wilda. Oke, Bu Wilda silahkan tutup. Ayo teman-teman, sebelum kita pulang, anak-anak didiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.